Nah sekarang pengaruh sungai itu terhadap mengurangi efek pemanasan global itu ada nggak kira-kira Pak? Kan kadang-kala kan ada kalau kita mempelajari dalam hal efek itu global warming. Sebenarnya sungai itu kalau dia misalnya kotor, tidak terurus seperti kita itu malah menambah beban pemanasan itu semakin kuat. Iya. Itu gimana kira-kira? Kan kalau misalnya memang tadi Pak Akbar yang disampaikan Pak Akbar bahwa ditanam pohon itu sungai menjadi kembali seperti dulu, artinya dia kualitasnya bagus, itu akan membantu mengurangi. Iya. Artinya kan PR besar nih kalau kita ini Jadi sungai. salah satu isu besar di perubahan iklim ini adalah air kan? Ya, air. Nah air ini sebenarnya permukaan bumi itu kan ditutupi air kan? Ya. Hanya sepertiga yang daratan. Tapi dari sekian banyak air itu hanya 3% yang bisa dikonsumsi manusia. Nah, ketika kemudian ancaman terhadap air ini muncul, itu semakin mengkhawatirkan kita. Kenapa? Karena banyak air atau sungai atau lautan itu tercemari oleh aktivitas manusia. Nah, ketika pencemaran tadi, maka kemudian menyebabkan degradasi sungai itu. Disebabkan apa? Sampah yang mengendap, ya kan? Sampah yang mengendap dalam jangka waktu yang panjang, apalagi sampahnya itu ada sampah plastik, ini akan menyebabkan tercemarnya partikel plastik yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Biota segala macam. Iya. Ini. Nah, maka kemudian Banjarmasin juga menjadi catatan besar itu. Kenapa? Karena permukiman kita sebagian besar itu masih berada di tepi sungai, di bantaran sungai. Nah, masyarakat kita hari ini kan masih membuang sampah langsung. Dan juga yang perlu diingat, sistem sanitasi kita belum sanitasi yang sehat. Dalam artian kita lewati kemarin ya. Nah, dalam artian sistemnya itu masih cemplung, kan gitu. Nah, inilah kemudian tantangan besar dalam menghadapi perubahan iklim itu. Bagaimana kemudian kita wajib menjaga sungai? Kan problemnya adalah biaya merawat sungai ini luar biasa. Contoh revitalisasi Sungai Petran misalkan. Yang dulu kan 2-3 tahun yang lalu kan heboh tuh. Nah, dapat bantuan hibah gitu kan. Akhirnya kan hari ini belum jalan-jalan juga. Karena apa? Uang itu hanya untuk memperbaiki sungai. Bukan membebaskan lahan. Nah, itu kan persoalan kembali ke anggaran. Pemko kan tidak mampu. Iya kan? Belum menuntaskan persoalan itu. Lalu kemudian uang yang untuk merekonstruksi sungai kita, memperbaiki sungai kita tidak turun-turun. Nah, jadi kan si Malakama kan perlu visioner dalam menyikapi itu. Nah, bagaimana kemudian persoalan ini bisa diselesaikan? Apalagi kalau kita kaitkan dengan persoalan-persoalan yang lain kan, kita baru bicara satu persoalan nih kan. Betul. Nah, itu. Nah, kemudian ini gambaran nih. Kita tadi membayangkan sudah mengenai kota Banjarmasin di tahun 2050 misalnya. Paling gampang kita tarik ke 2045 pada saat visinya mengenai gerbang logistik kemarin tuh kan, salah satunya, dan juga sebagai kota sungai. Nah, artinya kan dalam 20 tahun ke depan kota sungai itu menjadi sesuatu yang harus diinikan. Harus dimunculkan. Menurut itu nilai jualnya. Ini kan debat-debat kemarin tuh ada nggak mereka tuh benar-benar memperhatikan persoalan sungai itu menjadi masih dianggap sungai itu adalah nilai jual untuk wisata. Masih terbatas sampai ke situ. Belum kemudian bagaimana kita memperbaiki kondisi sungai kita. Nah, memang jadi persoalan besarnya adalah di anggaran. Nah, ada nggak paslon ataupun calon pemimpin ke depan itu berani bagaimana mencari alternatif lain selain menunggu anggaran, apakah itu hibah ataupun anggaran dari pemerintah daerah atau pusat. Misalkan bagaimana menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki sungainya dengan mandiri. Saya kira kalau ada pemimpin yang bisa didengar oleh rakyatnya untuk melakukan itu, kita lebih gampang menyelesaikannya. Prof Hadin? Inilah. Jadi kan saya lupa siapa mengucapkan. Jadi apalagi pada saat ini kan IT ini kan maju pesat nih. Begitu kita upload menyajikan foto, pasti seluruh dunia kan melihat. Nah, jadi kita tuh tidak perlu biaya promosi yang besar atau apapun. Tampilkannya sejelek-jeleknya dan bukan. Harus kita rapikan gitu kan. Harus ada menarik. Maka orang dengan sendirinya datang. Jadi
kuncinya adalah kita harus menata kembali sungai ini. Jangan dibiarkan. Nah, dulu di awal saya kan melihat, dulu kan saya pernah ngobrol sama si Ibnu Sina kan waktu dia baru pertama jadi awal. Ya. Di periode pertama. Dia kita harus dirapikan lah. Nah, kan sempatnya melakukan kan di daerah itu berapa tuh? Di daerah seberang masjid kan dicatnya yang kampung tematik yang hijau segala kemudian kampung hijau kan kampung hijau. Nah, cuma kenapa sampai sana aja habis itu nah, itu kan sempat menimbulkan daya tarik tuh. Mungkin karena duitnya terbatas untuk sungai. Tapi kan Sungai Martapura itu Prof Adin. Di tepian Sungai Martapura kan pada saat itu. Nah, ini Prof Adin. Tadi kan gambarnya sudah jadi, kalau Pak Akbar tadi kemana? Lu pasti tenggelam kita Banjarmasin kan? Itu kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Karena ini kan berpengaruh, artinya gini, kalau memang pada saat di posisi 2045-2050 itu muka air laut berdasarkan riset salah satu kelompok ini, ya, maka pada saat itu kan bayangin 60 cm itu ya, semua bantaran sungai. Bisa kita ambil contoh dah, kita bicara misalnya yang selalu digaungkan kemarin itu kan masalah ekonomi, meningkatkan ekonomi segala macam. Nah, kawasan Pasar Lama, Ujung Murung, Blauran, Pasar Lima, Kelayan, pasar-pasar semua yang di pusat kota, yang pusat perdagangan itu. Asal pasar itu tinggi sungai. Tinggi sungai kan, nah itu kan kalau 60 cm naik, paling tidak masuknya ke sini kan sampai 30-40 cm kan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Karena ini kan pusat pertumbuhan ekonomi kita tuh. Iya. Jadi apa itu? Nah, itu kan ancaman. Artinya kalau kita tidak melakukan sesuatu dan tidak berubah, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan kita hadapi. Cepat atau lambat. Tidak muncul. Itu kan jauh itu pemikiran yang memahami konteks kelokalan. Lah harusnya kan. Nah, makanya seharusnya paslon itu sebenarnya dia menyampaikan pemikiran sederhana yang memang menjadi persoalan Kota Banjarmasin. Itu dulu yang diselesaikan. Jadi sama halnya misalkan bagaimana persoalan kekumuhan di pinggir sungai misalkan. Bagaimana penataannya? Udah itu aja sederhananya. Ya kan, tidak usah muluk-muluk melakukan ide-ide yang membangun ini, antara debat itu kemarin ada informasi menarik juga, ada yang mau membangun sport center misalkan. Itu sport center dulu yang malam yang kemarin itu ada mengenai saya agak dapat informasi dari satu kawan media yang mau minta tanggapan, tapi karena saya kebetulan tidak nonton dan bisa berikan tanggapan kan. Jadi begini anunya lah, kuncinya kan. Saya sampai ingat yang kan ini kan soal kesejahteraan. Iya. Tapi kan memang ada 6 tema lah ya. Mungkin kaitan apa? Tapi intinya kan semuanya kesejahteraan rakyat kan. Iya, tujuan akhirnya ke sana. Kita bisa memberikan kegiatan atau program untuk mendorong kesejahteraan itu kalau kita tahu masalah yang sesungguhnya. Kita diingatkan waktu sudah oleh tim. Kita lanjut aja, tapi kita buat jadi 2 sesi lah nanti ya. Jadi karena nanggung nih kan, nanti dibuat 2 sesi supaya yang berminat ingin mengetahui gambaran Kota Banjarmasin di era ke depan. Di era Indonesia emas katanya kan 2045 itu kan emas. Nah, kita mau menggambarkan bahwa pada saat Indonesia emas itu Banjarmasin ini jadi apa? Nah, itu jadi kita lanjutkan nih. Sepakat ya? Sepakat. Kita lanjutkan. Nah, ini silakan. Jadi persoalan tadi perubahan iklim, kemudian dampak kenaikan permukaan air laut. Itu yang paling berdampak adalah mereka yang yang prasejahtera, yang masyarakat yang masih tidak sejahtera. Kenapa demikian? Karena infrastruktur mereka tidak begitu memenuhi syarat gitu kan. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Itu sebenarnya yang harus dicari solusinya bagaimana. Bagaimana kemudian area bangunan-bangunan yang tadi masih tidak standar itu diperbaiki. Pak Akbar pernah nggak dapat data, kan Pak Akbar ini akademisi kan? Pernahkah dapat data di Kota Banjarmasin ini yang terendah itu di mana sih sebenarnya? Posisinya ya? Yang paling rendah. Jadi dalam kawasan Banjarmasin deh. Saya sampai sekarang saya belum dapat juga belum. Kita mencari data itu pernah. Artinya itu kan memang harus diriset. Nah, kalau kita tahu data itu, yang pernah dilakukan cuma terkait dengan
endapan di Sungai Martapura itu sudah pernah Nah, dilakukan. kalau kita tahu data itu kan memetakannya mudah kan? Ya. Nah, berarti kan dalam 5 tahun ini sekarang ini kan kalau saya lihat pertumbuhan penduduk tinggi itu kan bermunculan di Banjar di pelosok-pelosok. Nah, di pelosok-pelosok. Ya. Hampir semua. Di daerah Karena yang dulunya di daerah pusat kota, Pusat itu kan kota, pindah semua ke sana. menyebar ke sana. Karena dijual semua sini kan? Iya. Nah, jadi pindah. Jadi Maksudnya di wilayah pinggiran kota. Ya, pinggiran. kota. Karena memang di situ ruang yang lebih mudah, lebih murah. Iya, lebih murah. Lebih murah kan, Iya, lahannya murah. Nah, yang saya perhatikan ini lepas dari dari apa namanya? Dari pantauan pemegang kebijakan. Oh, artinya dia dibiarkan tumbuh tidak berkembang sendiri. Tata ruang itu tidak terbuat, Iya. tidak terkoordinir dengan bagus. Jadi tumbuh dan berkembang sendiri ya. Natural, secara natural. Nah, ini yang berbahaya. Malahan kan bisa dari sungai-sungai segala hantam terus. Hantam terus ya. Ini yang kita lihat. Gimana nih Pak Akbar? Nah, Ya? jadi intinya gini kan. Kenapa para ini aku memang tidak melihat lah. Kenapa para calon sebelum menyampaikan tuh harusnya punya data akurat. Harusnya dalam membuat isi misi itu kan punya data mengenai, makanya itu kan kita kan kemarin mendiskusikan tuh di pertama kemarin tuh kan bahwa problem para calon ini mereka tidak memiliki pemahaman mengenai perutnya Banjarmasin itu apa, maksudnya penyakit jadi dalam perut itu apa. Betul. Kemudian serangan dari luar, misalnya kalau kita melihat kan ke depan tuh virus yang bakal muncul ini ya kita harus paham kan. Misalnya soal infrastruktur nih. Ya. Kan saya kan keliling Indonesia nih. Terutama Surabaya. Surabaya itu setiap tahun pasti ada jalan baru. Ya. Pasti ada jalan Mengatasi kemacetan. kemacetan. Kita bertahun-tahun. Itu. Oh, coba bayangkan pagi-pagi kita. Di mana di Sungai Andoy, buruk. Di Sungai Lulut, Wis Parman. Itu dalam hitungan berapa jam? Nah, ini menandakan bahwa kita tidak mengatasi dengan lajunya pertumbuhan. Nah, makanya kemarin kan kita menyampaikan bahwa kan kalau pakar kota itu kan, misalnya Kevin Lynch itu kan, itu kan menyampaikan tiga problem kota itu yang harus dipahami oleh semua. Artinya orang-orang yang ingin termasuk menjadi wali kota kan, yang ingin mengelola kota kan harus tahu persoalan. Jadi pertama itu persoalan selalu pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan selalu cepat tuh kan. Yang kedua perubahannya dinamis. Nah karena perubahan dan pertumbuhan muncul konflik kan. Nah tiga inilah yang di manajemen. Nah problemnya yang kita lihat debat kemarin kan rata-rata tidak paham mengenai ini. Makanya saya katakan kan paslonnya ini turun dari langit kan. Iya makanya itu tadi dan parahnya Pak Akbar, kalau menurut saya ini mohon maaf kalau hilaf atau salah ini, saya melihat bahwa memang yang menggodok untuk materi debat pun menurut saya dari hasil yang kita saksikan itu tidak ada yang menguasai persoalan itu tadi. Padahal inti kota itu. Itu kan wali nih. Iya. Wali kota. Iya. Nah, walinya kota. Walinya kota. Nah itu gimana Pak Akbar? Nah jadi tahun ini saya melakukan riset terkait dengan kepatuhan warga kota Banjarmasin tentang persoalan infrastruktur tadi. Nah jadi memang sangat mencengangkan. Banyak pelanggaran terkait peraturan daerah yang ada. Jadi memang itu PR besar calon pemimpin ke depan bagaimana mengatasi hal ini, ya. Karena dari riset itu standar bangunan kita memang sudah sangat sedikit memenuhi, ya. Makanya banyak kenapa kemudian kita kondisi konstruksinya tidak optimal, kemudian sering terjadi kebakaran karena standar-standar itu belum terpenuhi dengan baik. Nah ini PR besar sebenarnya bagi calon kedepannya, pemimpin kedepannya, bagaimana mengatasi persoalan ini. Makanya persoalannya ini kembali ke masyarakat. Dari langit bisa berharap kan kira-kira. Nah itulah persoalan. Ya ini kan bagian kita memberikan gambaran nih. Memang dalam waktu singkat ini kita tidak bisa menyampaikan semua. Tapi setidaknya mereka memahami bahwa pemikiran tentang visi yang terlalu tinggi itu kita harus selalu membumikan. Tapi kita anggap inilah kita flashback ke belakang. Kita sebenarnya dengan Pak Ibnu Sinan awalnya salut kita. Karena beliau itu punya kelebihan menampung pikiran dulu Prof Hadin ya. Kita diundang kan dialog bersama dia, Prof Hadin.
kita kemudian siapa-siapa itu sama-sama duduk memikirkan mengenai kota. Pada saat itu kita sepakat sebenarnya fokusnya sungai. Cuma memang gambaran ternyata implementasinya sungai, gambaran kita tuh dalam pemahaman sungainya. Kita sebagai praktisi gitu kan. Berpikir kan sungainya, tapi dalam gambaran mereka paling mudah adalah bantarannya. Bantarannya. Karena bantaran tidak lepas. Tadi kembali menarik potensi sungai itu sebagai wisata Ya, kan. dan itu kan termasuk bisa memperlihatkan bahwa memang keberhasilan mereka kan bisa dilihat kalau di Ya. sana. Nah, itulah. Makanya pilihannya kan oke, ketika Kalau yang kampanye ada ini, yang ada ketika ini kampanye ada nih, Nggak. yang ada calon itu pernah enggak menghubungi? nggak ada. meminta Oke lah, bantuan? pada saat kampanye yang ditonjolkan adalah nilai-nilai populisnya. Ya. Tapi ketika Anda memiliki tanggung jawab terhadap kota Anda sendiri, karena Anda mencintai Ya. kota itu, lalu Ya, Anda kalau mau maju, jadi wali kota kan pasti harusnya mencintai kan kota. sadar ya kan, Anda tidak perlu populis lagi. Anda saatnya adalah bekerja, ya kan, terus melayani masyarakat. Ya. Memperbaiki kota Anda yang tempat Anda lahir, Ya. kan itu. Nah, yang terjadi kan tidak demikian. Tetap saja berjalan, memilih hal-hal yang populis, yang kemudian dilihat kacamata masyarakat. Salah satunya terakhir jembatan Pasar Lama itu kan menarik tuh. Nah, itu kan sangat disayangkan. Artinya kita tadi dari awal mempersoalkan bahwa anggaran tidak ada, tapi pada kenyataannya kemudian kita tidak bisa mengefektifkan anggaran itu agar bisa fungsional menyelesaikan Dan persoalan tepat sasaran. dan tepat sasaran. Nah, itu kan Ada contohnya. jadi, Jadi kan kebetulan kita kan di Banjarmasin Barat. Nah, tepatnya di Kelurahan Selatan. Kebutuhan yang mendesak itu kan infrastruktur yang diganggang tuh. Nah, Oh iya di dalam. ada ganggang dan masa terbesar kan di dalam gang. Udah jalan untuk pemadam Ya. kebakaran segala macam. Nah, yang diperbaiki di jalan besarnya. Oh, tak tambah dibaik terus. Itu berpuluh-puluh tahun. Jalan di dalam. Nah, jadi sebelum si Ibnu Sina menjabat sampai hari ini sudah 2 periode tidak pernah dijamahnya. Ini Di dalam itu lah. yang di dalam tuh. Ini kan 2 kali nah, yang ini 2-3 kali sudah di jalan. Di luar. Artinya dia tidak punya data. Tentang data tentang kebutuhan masyarakat, tentang infrastruktur. Nah, itu yang real aja kan. Jadi kita sebenarnya bicara nih persoalan data ini yang kita memang memerlukan Pak. Berarti termasuk calon-calon tuh membuat visi misi harusnya berbasis data. betul. Ya, jadi kita seperti itu. Nah, mungkin yang paling kita tuh menarik sebenarnya dari 3 pasang ini. Nah, menurut nih para ahli ini, kira-kira ada nggak harapan misalnya untuk Banjarmasin ke depan menjadi bisa berubah dari yang rutinitas yang ada ini kan tadi seperti misalnya Prof. Adil menyampaikan membangunnya cuma yang dilihat-lihat di jalan utama tapi di dalam nggak pernah tersentuh selama 10 tahun berarti ya? Iya, hampir 10 tahun. Gimana tuh? Ya, itu kan kuncinya ya tadi, bagaimana kemudian karakter si pemimpin itu. Ya. Apakah si pemimpin nanti ketika dia memimpin, dia memiliki keterbukaan, menerima masukan-masukan, dan tentu mereka juga punya tim. Nah, timnya wali kota ini nanti jangan sampai hanya mengikuti apa yang di ini, tapi tidak memberikan masukan yang baik, kemudian data-data yang valid gitu kan, lalu kemudian bisa menyelesaikan persoalan kota Banjarmasin yang sudah sekian lama menumpuk gitu kan. Nah, jadi siapa calon itu, kalau saya lihat dari ketiga paslon ini memang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, setidaknya memang harapannya nanti siapapun terpilih, mereka mau memahami persoalan utamanya Banjarmasin di mana terkait dengan lingkungan tadi ya kan? tidak lagi memilih program-program populis gitu kan yang kemudian ingin melanjutkan lagi. Saatnya ini Anda mengabdi kepada daerah Anda yang Anda katakan ini saya cintai, ini saya merupakan kota saya gitu kan. Ada isu yang mewakafkan diri untuk mewakafkan diri semuanya. Nah, ini buktikan bagaimana kemudian itu bisa betul-betul diimplementasikan. Nah, saya ingin mendengar lah. Suatu ketika ada wali kota, katakanlah wali kota yang menyalahkan akademisi. Yang menyalahkan. Begini maksudnya. Kan kalau kedokteran itu kan yang dibicarakan di fakultas kedokteran, obat itu kan pasti bisa digunakan di masyarakat. So apabila yang dibicarakan di kedokteran berbeda, mati yang. Nah, begini lah. Ketika ahli-ahli kota nih
misalnya tadi kami ambil contoh sampah misalnya. Nah, Penyakitnya. dengan tanpa artinya apa yang dirancang oleh akademisi tanpa dirubah dilaksanakan. Nah, kita mau mendengar, oh ternyata yang salah itu. Nah, kami salah. Itu yang Iya. Karena kan memang ahlinya itu selalu sampaikan Rasulullah, serahkan ke ahlinya. Iya. Maka pasti tidak terjadi kehancuran. Kalau salah menyerahkannya bukan ke ahlinya, maka bukan maksudnya ada. Saya ingin tahu, ini punya Mencoba gitu mencoba kan? lah, Mencoba. maksudnya seperti ini. Bukan berarti mencoba bahwa ahlinya itu memang ada. Ini diserahkan ahlinya, dikerjakan. Nah, biasanya kan kalau patokan dasarnya ini akan menghasilkan yang bagus. Nah lalu kan ingin diuji benar nggak seperti itu maksudnya diuji Mau benar dicoba. nggak? Nah, supaya kita yang bicara-bicara ini Soalnya kan kayak ini kan kata ini muncul karena ada memang sebagian akademisi atau kritikus pandernya aja. itu maksudnya. Jadi memang menarik kan karena memang Prof Hadin tadi menyampaikan sebenarnya bahasanya terlalu panjang, tapi intinya sebenarnya ada pandangan kadang-kala para pengambil kebijakan itu bahwa oh itu mereka tuh hanya kritik pandernya aja, tapi kada ini. Nah itu kan pemikiran feodal saya kira ya, bukan pemikiran modern saat ini. Karena semua pembangunan hari ini kan harus berbasis data, kita kan membuktikan, berbasis keilmuan dan sebagainya. Kan kita membuktikan sebenarnya begitu banyak kan Pak Akbar misalnya diminta oleh media dan ini untuk melakukan ini, tapi kan hanya sebatas mengeluarkan pikiran kan dapat hal dibuktikan terrealisasikan. Prof Hadin juga seperti itu. Nah saya dulu Pak Akbar punya pengalaman menarik. Jadi sekitar tahun 2003-an kita pernah di media menyampaikan bahwa Banjarmasin akan banjir, tenggelam, akan banjir gitu ya. Itu ribut. Ada salah satu ahli yang terkait dengan tata kelola air di rawa. Dia menyatakan Banjarmasin tidak mungkin tenggelam karena di daerah rawa dia selalu menarik kan, karena sponnya rawa itu kuat tuh. Cuma dia lupa bahwa terjadi perubahan di Banjarmasin itu dari rawa berubah menjadi daratan. Nah, pada saat itu muncul masalah dan celakanya walaupun kita analisis itu sudah puluhan tahun, kekhawatiran kita terbukti di tahun 2021. Nah artinya teori-teori berdasarkan keilmuan itu memang waktu membuktikan kebenaran itu persoalan waktu. Iya. Nah itulah yang harus dipahami oleh mereka-mereka yang saat ini memegang kekuasaan, bahwa persoalan orang bicara ilmiah itu ada data, ada latar belakang. Nah ini jangan dianggap itu terjadinya bukan langsung terjadi, tapi orang melihat terjadinya itu dalam 20-30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan yang paling penting kita pahami itu, menjadi wali kota ataupun pemimpin itu adalah merajut mimpi masa depan. Betul. Bukan hanya sebatas mengelola yang ada saat ini. Makanya yang kemarin kita kan tegur deh. Makanya sangat penting saya kira bahwa pemimpin itu menyadari bahwa setiap program itu harus berbasis data, informasi yang akurat dan sebagainya. Karena kemudian itu basicnya ya tadi kita hari ini tidak bisa menyampingkan akademis itu di bidangnya di situ, gitu kan? Dia sudah puluhan tahun mengkaji itu, dia pasti sudah memahami kondisi itu. Nah, maka kemudian hal-hal yang dikhawatirkan itu bisa jadi terjadi. Makanya nih Pak Akbar, kita sebelum menyudah ini catatan penting di pembicaraan kita ini adalah gambaran Banjarmasin di 2050 ke depan terkait dengan pengaruh pemanasan global dan sebagainya. Kalau tidak berubah dan program yang dimunculkan hanya duplikasi dari program-program yang sebelumnya, tidak ada terobosan, saya yakin itu akan terjadi, gitu kan? Nah, contoh sederhana misalkan kemarin kita menyoalkan bagaimana kemudian persoalan kebakaran misalkan, tiba-tiba setelah itu terjadi ada musibah kebakaran itu kan, bahkan memakan korban kan yang jadi korban kan bukan orang yang berada di lokasi, bahkan orang yang membantu kan. Nah ini kan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab demikian? Siapa yang harus bertanggung jawab memberikan keamanan terhadap bahaya kebakaran? Harusnya pemerintah kota, iya kan?
relawan ini hanya mengisi kekosongan. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, Bahkan sekarang membantu pemerintah kota. Ya. bersyukur relawan ada. Nah, sekarang peran kita dalam memberikan pemberdayaan relawan sejauh mana? Iya. Pelatihan. Pelatihan. perlindungan. Nah, kalau kita perhatikan, kita analisis dari kejadian itu, ya jelas dia kurang memahami apa namanya faktor-faktor keselamatan, SOP-nya. Nah, itu kan sebenarnya PR kita juga ke depannya. Ya. Pak Din, sebelum menutup tutup ini apa? Banjarmasin 2045 masih tenggelam. Kita kan tetap ingat waktu kita ada diskusi di Balai Kota dengan seniornya ini ada Pak Rusdi. Oh, Pak Rusdi. Ya, sini sudah meramal tahun 2035. Iya. Nah, ya. Kalau Lebih cepat lagi berarti. Ya, lebih cepat lagi. Nah, demikian yang para pemirsa bias bicara apa saja. Kita sudah menyudahi mengenai persoalan yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan dan kami kita sepakat ya bahwa tahun 2045 atau 2050 Banjarmasin dalam posisi yang kritis. Ini akan menjadi pembicaraan kami ini nanti akan menjadi catatan di kita. Tapi kita tidak berharap itu terjadi. Cuma kalau perlakuan terhadap Banjarmasin seperti yang ada-ada ini saja, maka percayalah Banjarmasin tidak akan dapat memberikan kehidupan yang nyaman dan aman bagi para penduduk kota. Demikian diskusi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan yang lebih seksi dan lebih tajam lagi bersama para narasumber ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.